Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya Kang Ajif ya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di Tambak Lorok. Nah, ini kali. Nah, itu saya deket sama dengan rumah pompa Tambak Lorok Timur ya teman-teman. Nah, di belakang saya itu ada proyek tol laut Semarang Demak. Nah, ini yang khusus seksi 1 yang dari Kaligawe menuju Simpang Susun Sayong ya teman-teman. Nah, saya itu penasaran proyeknya itu sudah seperti apa. Nah, kita nanti bakal lihat video pakai drone ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat dari ujung sana sampai ujung sana ke tengah laut. Progresnya itu sudah sejauh mana dan sudah seperti apa ya teman-teman. Oke, kita langsung ke videonya. Jangan lupa ya teman-teman, di like and di subscribe channel YouTube saya, dan juga kalau ada sesuatu itu bisa tulis di kolom komentar di video ini ya teman-teman, untuk terus mensupport saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat karya-karya yang berinformatif kepada teman-teman semua. Oke, kita langsung saja ke videonya. Yuk. Ya, kita coba lihat progres dari pengerjaan tol laut Semarang Demak. Nah, kita coba lihat yang di dekat, yang nantinya bakal jadi pintu exit tol di Kaligawe ya teman-teman. Nih, kita coba lihat ke depan. Nah, tol laut Semarang Demak itu adalah proyek jalan tol yang menghubungkan kota Semarang dengan Kabupaten Demak di Jawa Tengah. Nah, dan juga itu berfungsi sebagai tanggul laut untuk mengatasi banjir rob dan penurunan muka tanah di wilayah ini ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke depan. Nah, ternyata di depan ini ada truk yang terparkir sedang mengangkut paku bumi ya teman-teman. Nah, ini dia truknya. Kita coba lihat ke depan lagi. Nah, kalau kita lihat di depan sini itu ada tempat penyimpanan tetrapod atau struktur yang dirancang untuk memecah gelombang laut ya teman-teman. Nah, ini yang di depan itu yang kelihatan kecil-kecil itu ya teman-teman. Nah, itu tetrapod. Nah, tetrapod sendiri itu memiliki 4 kaki yang menonjol. Nah, dirancang untuk memecah gelombang dan memungkinkan air untuk melewatinya ya teman-teman. Oke, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, ini nanti di sini itu jalan tolnya itu dibuat melayang atau jalan tol layang ya teman-teman. Nah, jalan tol layang itu adalah jalan yang melayang di atas jalan lain atau dibangun melayang di atas jalan lain ya teman-teman. Nah, terutama kalau di sini itu dibangun di atas jalan Pantura, jalan utama Semarang Demak. Nah, kita lihat di sini, kita coba muter ya. Untuk jalan layang yang ada di sebelah kiri sini itu sebagian sudah selesai dibangun. Nah, ini dia nih jalur yang ada di bawah itu jalan keluar dan juga masuk ke pintu tol laut Semarang Demak. Nah, sedangkan jalan yang di atas itu nantinya bakal menjadi jalan penghubung antara tol laut Semarang Demak yang menuju ke tol utama Semarang yang ada di Kaligawe. Nah, ini dia proses pembetonannya itu ternyata sudah selesai. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah sisi kanan maupun kiri dari jalan tol layang ini, itu pembatas jalannya itu masih di progres pengecoran ya teman-teman. Nah, kalau yang di sisi sini itu sebagian pengecorannya itu sudah selesai. Nah, itu masih kelihatan ada besi-besinya ya yang terpasang ya teman-teman.
Nah, kita lihat di depan itu ada beberapa peralatan proyek dan juga ada beberapa pekerja yang sedang beraktivitas kerja di sini ya. Nah, saya itu ke sini tuh siang hari jam 10. Nah, makanya di sini aktivitas kerjanya itu masih padat ya teman-teman. Nah, itu kita lihat ada sebagian yang masih menganyam besi untuk pagar pembatas jalan tol layangnya. Nah, itu. Oke, kita coba lihat ke depan lagi ya teman-teman. Nah, ternyata progres pengecorannya itu sudah sampai di titik sini. Nah, kalau yang difungsikan sebagai tanggul itu ternyata belum ada progres pengecoran ya teman-teman, masih di tahap pengurukan. Nah, kita lihat di depan sini ternyata ada paku bumi yang sudah terpasang juga di sini. Nah, ini kita lihat, kita coba putar sedikit. Nah, di sini itu batas antara paket 1A dengan paket 1B ya teman-teman. Nah, yang berkaitan dengan jalan tol layang itu ikutnya paket 1A. Nah, sedangkan yang berkaitannya digunakan sekaligus tanggul laut itu ikutnya di paket 1B. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Ini ternyata ada tetrapod atau pemecah ombak yang sudah terpasang di sebelah kiri. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lihat di depan sini itu ternyata ada dua alat berat, yang satu bulldozer, nah yang satunya lagi itu vibro roller ya teman-teman, yang sedang beroperasi di sini. Nah, vibro roller sendiri itu adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah, pasir ataupun material lain. Nah, kalau di sini tuh untuk memadatkan pasir. Nah, alat ini itu bekerja dengan menghasilkan getaran pada drumnya yang membantu menghasilkan rongga udara dan meningkatkan kepadatan material. Nah, itu yang di sisi kiri ini. Nah, yang di kiri. Oke, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, ternyata tetrapodnya itu sudah banyak yang terpasang di bibir pantai ya, di bibir laut ya teman-teman. Nah, itu kita lihat ternyata sampai ujung, sampai di ujung sana ternyata sudah terpasang tetrapodnya. Oke, kita coba lihat ke kiri lagi. Nah, ternyata progresnya itu sudah segini ya teman-teman, di progres pengurukan. Nah, kalau di depan itu ada muara dari Sungai Banjir Kanal Timur. Nah, muaranya itu di depan situ ya teman-teman. Nah, nantinya bakal ada penanaman mangrove di sekitar situ ya teman-teman. Oke, kita coba lihat ke tanggul lautnya lagi. Nah, ini ada truk yang sedang melintas di area tanggul laut ini ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke kanan lagi. Nah, itu di depan itu ternyata ada alat berat, yaitu Rapid Impact Compaction. Nah, Rapid Impact Compaction atau biasa disebut RIC itu adalah pemadatan dampak cepat. Nah, merupakan salah satu metode pemadatan tanah yang digunakan dalam proyek pembangunan tol laut Semarang-Demak ini. Nah, metode ini itu melibatkan penggunaan alat berat
yang menjatuhkan plat baja secara berulang-ulang. Nah, ini kita coba lihat. Nah, itu menjatuhkan plat bajanya itu pada permukaan tanah untuk memadatkannya. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan daya dukung tanah sehingga konstruksi jalan tol dapat berdiri kokoh di atasnya, terutama pada area yang kondisi tanahnya kurang stabil. Nah, RIC ini itu diaplikasikan untuk memperbaiki kondisi tanah dasar, yaitu area yang akan dibangun tol seringkali merupakan tanah lunak atau bekas reklamasi. Nah, khususnya yang ada di tol laut Semarang Demak ini, yang membutuhkan pemadatan untuk mencapai kepadatan yang diinginkan. Nah, kita coba lihat lebih dekat. Ini dia proses pemadatannya. Nah, itu ada beberapa sisi yang sudah berlubang, itu sudah dipadatkan ya teman-teman. Nah, pemadatan dengan rapid impact compaction ini itu memastikan tanah mampu menahan beban konstruksi jalan tol. Nah, termasuk beban lalu lintas kendaraan yang padat nantinya di sini ya teman-teman. Nah, ini dia, kita coba lihat. Oke, kita ke depan lagi. Nah, untuk tanggul yang warna hijau ini itu namanya GI Tube. Itu berfungsi sebagai tanggul sementara. Nah, yang dirancang untuk menahan limpasan air laut ya teman-teman. Nah, kita lihat yang di sebelah kanan ini nanti yang bakal menjadi kolam retensi Terboyo. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk progres pengurukannya itu sudah sampai beberapa lapis. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, ini yang di sini itu yang sudah dipadatkan menggunakan rapid impact compaction tadi, terus diuruk lagi ya teman-teman. Nah, kita coba lihat di depan itu ternyata ada alat berat vibro roller ya teman-teman. Nah, fungsi utama vibro roller ini itu untuk memadatkan berbagai jenis material, yaitu pasir maupun kerikil. Nah, kalau yang di tanggul ini itu untuk memadatkan pasir dan juga tanah ya teman-teman. Nah, peningkatan kepadatan itu menggunakan getaran yang dihasilkan oleh vibro roller, membantu memadatkan material dengan cara menghilangkan rongga udara seperti itu ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke sisi kanan. Nah, itu di sana di depan itu lautnya, dan itu ada pemecah gelombang laut ya teman-teman. Dan juga ada GI tube-nya, terlihat beberapa lapis, itu sampai 4 lapis ya teman-teman. Untuk satu lapisnya itu ketinggiannya sendiri kurang lebih di 1 meter. Jadi untuk GI tube-nya itu ketinggiannya mencapai 4 meter. Nah, kita lihat dari atas itu seperti ini. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, ternyata di depan itu ada bulldozer yang sedang beroperasi. Nah, ini dia, yang satu sedang terparkir dan yang satunya itu sedang beroperasi ya teman-teman. Nah, ini yang sedang terparkir. Oke, kita coba lihat yang sedang beroperasi. Nah, bulldozer itu adalah alat berat
yang dilengkapi dengan pisau besar di bagian depan atau biasa disebut blade, dan digunakan untuk berbagai keperluan, terutama dalam konstruksi di tol laut Semarang Demak ini. Nah, fungsi utamanya yaitu mendorong, meratakan, dan juga menarik dan menggali material seperti pasir di depan sini ya teman-teman. Nah, ini kita lihat bulldozernya itu sedang beroperasi mendorong material-material pasir itu ke depan lagi dan juga meratakan material-material tersebut untuk menutupi geotekstil yang warna putih itu ya teman-teman. Nah, kenapa dipasangin geotekstil? Itu difungsikan untuk membantu mencegah penurunan tanah dan memperpanjang umur jalan tol laut ini nantinya ya teman-teman. Nah, seperti ini lapisan-lapisan dari progres pengurukannya. Nah, kita lihat di depan itu ada eskavator juga. Nah, kita coba lihat di sebelah kiri lagi. Nah, ternyata di sini ada alat berat pemancang PVD. Nah, ini dia, kita lihat ada 1, 2, 3, ada 4 nantinya. Di ujung sana itu ada 1 lagi. Nah, alat pemancang PVD yang digunakan pada proyek tol laut Semarang Demak ini itu adalah mandrel yang dipasang pada alat berat seperti eskavator. Nah, mandrel ini itu berfungsi untuk memasukkan PVD ke dalam tanah, sehingga kedalaman yang direncanakan biasanya itu sekitar 22 sampai 40 meteran ya teman-teman, tergantung lokasi tanahnya. Nah, PVD itu adalah drainase vertikal yang terbuat dari bahan sintetis. Nah, PVD sendiri itu berfungsi untuk mempercepat konsolidasi tanah lunak pada proyek konstruksi, terutama pada proyek jalan tol laut Semarang Demak ini. Nah, itu dia, kita lihat alat berat yang ada lengannya itu mandrel. Nah, mandrel sendiri itu merupakan alat berbentuk silinder panjang yang digunakan untuk memasang PVD. Nah, pada proyek tol laut Semarang Demak, mandrel dipasang pada baket eskavator sebagai pengganti baket ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat ke depan lagi, kita coba lihat ke depan. Nah, di sini tahap pengurukannya itu sudah benar-benar terrealisasi ya teman-teman. Nah, untuk progres pengurukan tol laut Semarang Demak seksi 1 ini yang menghubungkan nantinya dari Kaligawe menuju Sayung itu telah mencapai 44% per Juni 2025 ini ya teman-teman. Nah, proyek ini itu terintegrasi dengan tanggul laut dan diharapkan dapat mengurangi banjir serta kemacetan di jalur Pantura. Nah, selain itu, proyek ini itu juga mencakup pembangunan 2 kolam retensi. Yang satu kolam retensi Terboyo dan yang satunya itu kolam retensi Sri Wulan. Tujuan dari proyek tol laut Semarang Demak ini
itu untuk mengatasi banjir di wilayah Kaligawe, Genuk, Kota Semarang serta Sayung di Kabupaten Demak. Nah, sekaligus mengurangi kemacetan yang ada di jalur Pantura. Nah, tol Semarang Demak seksi 1 ini itu ditargetkan selesai pada kuartal 2 tahun 2027. Nah, semoga jalan tol laut Semarang Demak ini segera selesai tanpa kendala apapun ya teman-teman, agar rumah-rumah yang sudah terendam di area Sayung maupun di Semarang itu bisa terhindar atau terminimalkan ya teman-teman, serta bisa mengurangi banjir rob yang sering melanda di area sini. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman update terbaru saya mengenai progres pengerjaan tol laut Semarang Demak. Nah, ternyata di beberapa sisi itu ada di progres pengurukan pasir di tanggul lautnya, dan juga beberapa sisi ada yang masih dipadatkan dengan rapid impact compaction tadi ya teman-teman. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi. Oke, see you next time and goodbye.